Hai guys, apa kabar semuanya? Pasti kalian baik-baik saja. Guys, bagaimana perkembangan di kota Dili, Timor Leste setelah lepas dari negara penjajah Republik Indonesia? Simak video berikutnya. Pada tahun 2002, setelah bertahun-tahun di bawah pendudukan, Timor Leste akhirnya meraih restorasi kemerdekaannya dari penjajah Indonesia. Sejak saat itu, negara ini, khususnya ibu kota Dili, telah melalui banyak perubahan dan perkembangan. Meski awalnya menghadapi banyak tantangan, Timor Leste kini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai sektor. Di video ini, kita akan melihat lebih dekat apa saja kemajuan yang telah dicapai di Dili. Ibu kota Timor Leste, setelah 20 tahun merdeka. Pada tahun 1999, setelah referendum yang didukung PBB, Timor Leste memilih untuk merdeka dari Indonesia. Namun, proses menuju kemerdekaan penuh tidaklah mudah. Kota Dili, seperti banyak bagian lain dari negara ini, rusak parah akibat kekerasan yang terjadi setelah referendum. Infrastruktur publik hancur, gedung-gedung pemerintahan terbakar, dan ekonomi lumpuh. Timor Leste, yang baru lahir sebagai negara, harus membangun kembali dari titik nol. Namun dari puing-puing tersebut, bangkitlah tekad untuk membangun negara yang lebih baik. Salah satu kemajuan terbesar yang terlihat di Dili setelah lepas dari Indonesia adalah pembangunan infrastruktur. Sebagai ibu kota, Dili menjadi pusat dari berbagai proyek pembangunan yang didanai oleh pemerintah dan bantuan internasional. Jalan-jalan utama yang dulunya rusak parah, kini telah diperbaiki dan diperluas, menciptakan akses yang lebih baik di dalam kota dan ke daerah-daerah sekitarnya. Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato juga telah mengalami banyak peningkatan, memperkuat Dili sebagai pintu gerbang utama bagi pengunjung internasional. Selain itu, pelabuhan Dili juga terus diperbarui untuk mendukung perdagangan dan transportasi laut yang semakin penting bagi perekonomian negara ini. Setelah kemerdekaan, sektor ekonomi Dili dan Timor Leste secara umum mulai tumbuh dengan dukungan besar dari industri minyak dan gas. Pendapatan utama negara berasal dari cadangan minyak dan gas di Laut Timor, dan dana minyak Timor Leste dibentuk untuk mengelola kekayaan ini. Meski sektor minyak dan gas sangat berfluktuasi, pendapatan dari sektor ini telah membantu pemerintah untuk membangun berbagai proyek infrastruktur dan layanan publik di Dili. Namun, tantangan tetap ada untuk mendiversifikasi ekonomi agar tidak hanya bergantung pada sumber daya alam ini. Setelah merdeka, salah satu fokus utama pemerintah Timor Leste adalah meningkatkan sektor pendidikan dan layanan publik. Dili menjadi pusat pendidikan utama di negara ini, dengan Universitas Nasional Timor Loro'sa UNTL, sebagai simbol kemajuan pendidikan tinggi. Berbagai sekolah telah dibangun, dan program-program pendidikan baru dirancang untuk memastikan bahwa generasi muda Timor Leste mendapatkan akses yang lebih baik ke pendidikan. Selain pendidikan, layanan kesehatan juga mengalami peningkatan, dengan rumah sakit yang lebih modern dibangun di Dili untuk melayani masyarakat kota dan sekitarnya. Selama 2 dekade terakhir, Dili telah menjadi penerima bantuan internasional yang sangat signifikan, baik dalam bentuk bantuan teknis maupun finansial. Negara-negara seperti China, Australia, Portugal, Jepang, dan organisasi internasional seperti PBB dan Bank Dunia, memberikan dukungan besar dalam membangun infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di kota ini. Bantuan internasional ini sangat membantu dalam membangun ulang Dili setelah kerusakan besar akibat konflik, dan terus memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di Timor Leste. Dengan perkembangan ekonomi dan infrastruktur, Dili juga mengalami perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Kota ini menjadi lebih dinamis dan beragam, dengan pengaruh budaya dari berbagai negara yang terlibat dalam pembangunan negara ini. Meski demikian, Dili tetap mempertahankan kekayaan budaya Timor Leste, dengan tradisi-tradisi lokal dan adat istiadat yang terus dijaga. Perayaan-perayaan seperti festival budaya, upacara adat, dan acara keagamaan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di Dili, menciptakan keseimbangan antara modernitas dan warisan budaya. Meski banyak kemajuan telah dicapai, Dili masih menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi. Ketergantungan ekonomi pada minyak dan gas menjadi masalah utama, dengan fluktuasi harga minyak dunia yang memengaruhi pendapatan negara. Selain itu,
Dili juga masih menghadapi masalah infrastruktur yang belum merata, terutama di pinggiran kota, dan masalah kemiskinan yang masih menjadi isu sosial. Pembangunan yang cepat seringkali menyebabkan masalah perkotaan seperti kemacetan, perumahan yang tidak layak, dan akses yang terbatas ke layanan dasar di beberapa wilayah. Meskipun tantangan masih ada, harapan untuk masa depan Dili dan Timor Leste sangat besar. Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan internasional yang terus mengalir, Dili terus berkembang menjadi kota yang lebih modern dan berkelanjutan. Pengembangan sektor pariwisata, diversifikasi ekonomi, dan investasi di bidang teknologi dan pendidikan menjadi prioritas utama untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Generasi muda Timor Leste, khususnya yang tinggal di Dili, memiliki peluang besar untuk mewujudkan potensi negara ini, membawa perubahan positif, dan melanjutkan pembangunan yang telah dimulai sejak merdeka. Dili, ibu kota negara yang baru berumur 2 dekade, telah menunjukkan bahwa kemajuan adalah mungkin bahkan setelah mengalami tantangan yang sangat besar. Dari reruntuhan konflik, kota ini bangkit dengan semangat membangun masa depan yang lebih baik. Meskipun jalan ke depan masih panjang, perkembangan yang telah terjadi di Dili memberikan harapan bahwa Timor Leste akan terus tumbuh dan mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dengan infrastruktur yang semakin baik, pendidikan yang berkembang, dan ekonomi yang mulai tumbuh, Dili bergerak maju sebagai simbol kebangkitan Timor Leste. Sekian pembahasan tentang Timor Leste setelah lepas dari negara penjajah Republik Indonesia selama 24 tahun. Jangan lupa like, komen, dan share guys.